Kita mulai, mari kita hadirkan qalb kita, kita bersihkan hati dan kita luruskan niat kita bahwasanya hadirnya kita dalam majelis ilmu ini semata-mata hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wansurni ilman nafi'a wa amala mutaqabbala. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tadabur kita atas surat Al-Mulk, surat ke-67, yang hari ini kita akan membahas ayat ke-5 sampai ayat ke-11. Ayat ke-6 sampai ayat ke-11. Mohon disiapkan mushafnya atau aplikasi Qur'annya. Baik, mari sama-sama kita simak kajian yang akan dibawakan guru kita, Ustaz Dr. Umar Maka, Hafizahullah Ta'ala. Hafadhal Mas Quran, Ustaz. Ya. Ya, Masya Allah, Barakallahu fiik kepada seluruh ikhwafillah peserta halaqah tadabbur Quran yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada. Mari luruskan niat dan kita mulai insya Allah tadabbur Quran kita sesi kedua dari surah Al-Mulk yang sudah kita mulai di pekan yang lalu. Dan seperti yang sudah kita ketahui bahwa surah ini adalah surah yang berkah di dalam Quran yang penuh keberkahan yang memiliki keistimewaannya. Nanti mungkin secara singkat kita ulang beberapa poin penting tentang materi tadabbur yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al-Qur'an. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. Jamaah halaqah tadabbur Quran yang semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan, taufik dan rahmat Allah dimanapun berada. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan Allah di majelis ilmu kita ini. Tak henti-hentinya kita mandatkan puji dan syukur kita hanya milik Allah Rabbus samawati wal ardh. Allah yang maha menciptakan, menjaga, memelihara, melindungi semua yang ada di langit. Sebagaimana Allah juga yang maha menciptakan, menjaga, memelihara semua yang ada di bumi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak satu pun makhluk yang bergerak di bumi ini kecuali rezeki mereka sudah dijamin oleh Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencukupkan rezeki yang halal bagi kita semuanya dan menjauhkan kita dari rezeki yang syubhat, terlebih yang haram. Salam dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita menjadi saksi bahwa Rasulullah kekasih kita balagh risalah. Baginda Nabi telah menyampaikan risalahnya kepada umatnya. Wa addal amanah, baginda Nabi telah menunaikan amanahnya kepada umatnya. Wa nasahal ummah, sebagaimana Nabi kita juga menjadi saksi di hadapan Allah bahwa beliau telah menasihati umatnya. Wa jahada fillahi haqqa jihadihi, dan telah berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad, perjuangan sampai perjumpaan dengan Rabbnya. Jamaah rahmat Allah, akhwatal iman Allah wa iyyakum ajmain. Seperti biasa sebelum kita mulai tadabbur Quran kita akan sama-sama melembutkan hati, membersihkan jiwa kita dengan membaca beberapa ayat dari surah Al-Mulk yang akan kita tadabburi hari ini.
Sebelumnya kita mentadabburi 5 ayat pertama dari surah Al-Mulk, pertemuan kali ini atau di pertemuan kedua ini kita akan mentadabburi, memetik ibrah, pelajaran, tadzkirah, mengingat sebagaimana petunjuk hidayah dari 6 ayat bagian kedua surah Al-Mulk, dari ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-11. Dan 6 ayat ini sama-sama kita baca, siapkan mushafnya dan kita sama-sama tilawah. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati-hati kita semuanya. Nabi pernah berkata bahwa hati manusia itu bisa berkarat. Sahabat bertanya, wa ma jila'uha? Kalau hati kami sudah kotor, sudah berkarat, apa yang bisa membersihkan ya Rasulullah? Kata Nabi, tilawatul Quran, membersihkan hati yang kotor itu. Satu, senantiasa membaca Quran. Yang kedua, dzikrul maut, mengingat kematian. Ya, silakan dibuka mushafnya, kita baca. Silakan ikuti bacaan kami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik yang hadir secara offline di Salam Raya atau kemudian yang online, silakan dibaca. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ. تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. سألهم خزنتها قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل
ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Silakan. Ada yang baca terjemahannya dari ayat 6 sampai dengan 11 ke bawah. Berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya. Dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Ya, Masya Allah, Barakallahu fiik pada seluruh jamaah yang dirahmati Allah yang sudah sama-sama membaca surah Al-Mulk ayat ke-6 sampai dengan ayat 11, dan kita baru saja mendengarkan terjemahan dari 6 ayat yang akan kita tadabburi. Pertemuan sebelumnya jamaah rahmat Allah kita sudah membahas tentang fadilah keutamaan surah yang berkah ini yang memiliki beberapa nama sebagaimana disebutkan oleh ulama dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain surah Al-Mulk yang berarti kekuasaan Allah, karena di 5 ayat surah Al-Mulk ini menjelaskan akan kuasa Allah, keagungan dan kebesaran Allah, kemahasucian Allah. Surah ini juga dinamai dengan surah Tabarak karena diawali dengan kata Tabarak. Di dalam Al-Quran itu jamaah dirahmati Allah, akhwatan liman azanallahu wa iyyakum ajmain, ada 9 kali pengulangan kata Tabarak. Dan ada 2 surah di dalam Quran diawali dengan kata Tabarak. Ada 5 surah diawali dengan Alhamdulillah. Ada 7 surah yang diawali dengan tasbih. Dan ada 7 surah di dalam Quran diawali dengan Hamim, yang disebut dengan Al-Hawamim. Dan ke-7 surah yang diawali dengan Hamim ini unik. Semuanya bercerita tentang Quran dan sikap manusia terhadap Quran. Sikap orang beriman terhadap Quran, sikap orang kafir terhadap Quran, bahkan sikap jin terhadap Quran. Itu dijelaskan di surah Hawamim. 7 surah dalam Quran diawali dengan Hamim dan itu berurutan. Sementara surah yang diawali dengan kalimat Tabarak itu ada 2. Surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Yang kedua, Quran surah Al-Furqan, Tabarakalladzi nazzala al-Furqan. Allahu Akbar. Quran itu nama lainnya apa? Al-Furqan. Karena memang ia menjadi pembeda. Orang yang sudah baca Quran, orang yang sudah sungguh-sungguh membaca, mengkaji, menelaah, mentadabburi, mengamalkan Quran,
itu memang dibuat berbeda oleh Allah. Nama lain dari surah Al-Mulk ini adalah Al-Mani'ah. Apa artinya Al-Mani'ah? Yang menghalangi. Maksudnya menghalangi? Menghalangi orang-orang yang membacanya dari azab kubur. Yang dikatakan sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Fahiyal mani'ah tamna' min adzabil qabr. Abdullah ibn Mas'ud tidak mungkin berbicara dari dirinya sendiri. Mungkin Abdullah bin Mas'ud mengatakan ngarang sendiri bahwa Al-Mulk ini adalah Al-Mani'ah. Lah, tidak mungkin. Abdullah bin Mas'ud itu salah satu sahabat yang paling paham dengan Quran. Bahkan salah satu sahabat yang direkomendasikan Nabi kalau mau belajar Quran, belajar dari Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Barang siapa man ahabba an yaqra'al Quran, seperti membaca Quran. Barang siapa yang ingin baca Quran seperti baca Qurannya Jibril, falyaqra qira'ata Ibnu Ummi Abd. Hendaklah dia baca Quran seperti baca Qurannya Abdullah ibnu Mas'ud. Kalau baca Quran kita udah kayak baca Quran Jibril nggak ya? Allahu Akbar. Apa yang kita lakukan saat ini sedang proses dan terus menerus memperbaiki bacaan Quran kita. Dan saya ingin menyampaikan kepada seluruh jamaah, Ramadan sebentar lagi datang. Jadikan Ramadan momen, perbaiki baca Quran, datangi ustaz, datangi guru, cek baca Quran. Nabi saja yang Allah turunkan Quran kepadanya, Allah lapangkan dadanya untuk Quran. Setiap Ramadan, setiap malam itu Jibril datang untuk mengecek baca Quran Nabi. Setiap malam di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Surah Al-Mulk jamaah rahmatullah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an, ini tentang keistimewaan, khususiyah, kekhususan surah ini. Bahwa Nabi mengatakan inna suratan, sesungguhnya ada satu surah dalam Al-Quran, salasuna ayat. Dan tadi baru dapat buku, Masya Allah, buku ini menarik dari review Quran. Bagi teman-teman yang baru mulai tadabbur, ini unik nih, bahasanya juga ringan. Inna suratan fil Quran, sesungguhnya ada satu surah dalam Quran, salasuna ayat, terdiri dari 30 ayat. Ada apa dengan surah ini? Kata Nabi, syafaat li rajulin. Surah ini nanti pada hari kiamat akan memberikan pertolongan syafaatnya kepada seseorang yang membacanya di dunia. Hatta ghufirallah, sampai ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebagaimana dikatakan bahwa Nabi di antara surah yang dibaca Nabi sebelum tidur adalah surah Al-Mulk. Selain surah-surah yang sering kita dengar, Muawwidzat, 3 surah perlindungan. Kemudian Nabi juga mengajarkan, memerintahkan sahabatnya sebelum tidur baca Qul ya ayyuhal kafirun. Karena siapapun yang membaca surah ini sebelum tidur, maka ia telah membebaskan dirinya dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Di pertemuan sebelumnya jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, kita sudah membahas 5 ayat pertama dan kita tidak akan mengulangi lagi. Yang belum hadir di pertemuan sebelumnya bisa ngecek di YouTube Tadabbur Halaqah Tadabbur Quran. Bagaimana di 5 ayat pertama surah Al-Mulk, pertama menegaskan akan keagungan, kekuasaan, maha banyak keberkahan milik Allah dan kebaikan milik Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kekuasaan itu hanya milik Allah. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Wa huwa ala wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Memberikan kekuasaannya kepada siapapun yang dikehendakinya, sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Imran, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir.
Di antara tanda-tanda kuasa Allah, sebagaimana Allah jelaskan di awal surah Al-Mulk, di antara bentuk kuasa Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana Allah menciptakan kematian dan kehidupan bagi manusia. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Allah Rabbul Alamin? Betul nggak? Allah Tuhan semesta. Kenapa di surah ini hanya disebutkan Allah kan menciptakan seluruh semesta, betul nggak? Menciptakan manusia, menciptakan jin, langit dan bumi. Apa hikmah dikhususkan di sini bahwa Allah di antara tanda kuasanya adalah alladzi khalaqal mauta wal hayah. Dia yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa ini yang disebutkan ini? Kata ulama, karena dua perkara inilah yang paling banyak menimpa manusia. Silih berganti manusia itu hidup, silih berganti manusia itu kemudian juga dimatikan, diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sebutkan di ayat ini, jemaah rahmat Allah, apa hikmah? Kenapa Allah ciptakan kematian dan kehidupan? Kemarin kita sudah sebutkan rahasia kenapa kematian dulu disebutkan baru kehidupan. Karena sementara prosesnya itu kan kita hidup dulu baru dimatikan Allah. Ada banyak pendapat ulama, di antaranya adalah yang pertama itu adalah kematian. Bukan kalau dalam Quran surah Al-Baqarah mengatakan kaifa takfurun, wahai manusia kenapa kalian kufur wa kuntum amwata, bukankah kalian dulu hanya setetes air mani yang tidak ada. Lalu Allah tiupkan asal manusia itu adalah kematian, lalu dihidupkan Allah, lalu kemudian dimatikan Allah, lalu kemudian dihidupkan kembali. Ini di antara hikmahnya kata ulama. Yang kedua kata ulama, kenapa kematian didahulukan daripada kehidupan? Karena kematian itu lebih besar dentumannya bagi manusia dibanding kehidupan. Orang lebih takut mendengarkan kematian dibanding kehidupan. Maka Allah jadikan ini pengingat bagi umat manusia. Apa hikmah Allah ciptakan kematian dan kehidupan? Allah tegaskan, Allah sebutkan di ayat ini, ayat kedua dari surah Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ini sudah panjang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Hikmahnya adalah Allah ingin melihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Ada dua hal menjadikan amal kita ahsanu amala. Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amal, tetapi ahsan, siapa yang paling baik. Bagaimana menjadikan amal kita adalah amal yang paling baik di sisi Allah? Ada dua hal kata ulama. Yang pertama adalah ikhlas. Menjadikan amal kita itu hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-iqtida, meneladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah jelaskan di ayat berikutnya, jemaah rahmat Allah, bahwa di antara tanda kekuasaan Allah al-mulk adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis langit. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Yang begitu sempurna sehingga siapapun yang mencari celah, berusaha melihat kekurangan pada penciptaan langit, mereka akan sia-sia. Farji'il basar. Coba ulang-ulang memandang langit. Summarji'il basar. Dan ulang-ulangi terus melihat, memperhatikan langit Allah. Hal cara min futur. Adakah celah, adakah sesuatu yang tidak seimbang pada penciptaan langit Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Allahu Akbar. Langit ini begitu sempurna diciptakan oleh Allah. Masya Allah, silakan. Tafadhal. Di dalam Al-Quran, jemaah rahmat Allah, Allah menyebut salah satu makhluk Allah yang Allah senantiasa bersumpah dalam Quran adalah langit. Wassama'i dzatil buruj. Demi langit yang memiliki gugusan-gugusan. Sebagaimana salah satu makhluk Allah yang Allah perintahkan secara khusus untuk senantiasa kita perhatikan. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah manusia sejenak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah? Ayat selanjutnya apa? Wa ilas
كيف رفعت. Tidakkah sejenak manusia memperhatikan bagaimana langit itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk yang Allah lembutkan hatinya melihat tanda-tanda kuasa Allah pada penciptaan langit. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita terus setiap hari melihat langit tapi tidak pernah menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbus samawati wal ardh. Sekarang kita masuk bagian kedua jemaah yang dirahmati Allah. Setelah di 5 ayat pertama surah Al-Mulk, Allah menjelaskan atau surah ini menjelaskan akan kekuasaan Allah. Apa tadi tanda-tanda kuasa Allah? Penciptaan, mati, kematian dan kehidupan. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Jangan sampai silih berganti orang mati di depan mata kita, di sekitar kita, tapi kita tidak melihat itu sebagai tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di antara tanda kuasa Allah pada penciptaan semesta ini adalah Allah menciptakan 7 lapis langit. Di bagian kedua surah Al-Mulk, jemaah rahmatullah, dari ayat ke-6 sampai ayat ke-11, di surah ini Allah menegaskan ancaman Allah dan azab bagi orang-orang yang mendustakan kekuasaan Allah. Orang-orang yang punya mata, punya telinga, punya akal, punya hati, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah peringatkan kepada mereka? Azab seperti apa yang Allah janjikan kepada manusia yang luput melihat tanda-tanda kekuasaan Allah sehingga mereka kufur, ingkar kepada Allah. Di ayat ke-6, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ. Dan bagi orang-orang yang kufur kepada Tuhan mereka setelah datangnya peringatan. Karena Allah tidak mungkin mengadab manusia sebelum mengirim Rasul dan Nabi. وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran, kami tidak akan pernah mengadab hamba kami hatta nab'atha rasula, sampai kata Allah kami mengutus nabi dan rasul kepada mereka. Siapa rasul yang pertama kali diutus oleh Allah? Dan rasul yang pertama kali diutus oleh Allah, Nabi Nuh. Ini perlu diingat baik-baik. Rasul pertama kali diutus oleh Allah adalah Nabi. Kenapa? Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh, kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu satu model. Ada yang mengatakan bahwa satu model itu semuanya beriman, tidak ada yang kufur. 10 abad manusia itu satu model, satu bentuk. Semuanya beriman kepada Allah. Bahkan dia mengatakan satu bentuk dalam bentuk fisiknya. Dari zaman siapa? Dari zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Nuh. Manusia belum mengenal kesyirikan. Semuanya beriman, semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kemudian kesyirikan itu mulai muncul? Di umat Nabi Nuh. Dimulai dari apa? Berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh yang kuburannya awalnya diberi tanda, lalu kemudian kuburannya itu didatangi, sampai kemudian mereka menyembelih kurban untuk kuburan-kuburan dan mereka jadikan sebagai berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kemudian Allah mengadab kaum Nabi Nuh sebelum diutus Nabi dan Rasul? Tidak. Allah mengutus Nabi Nuh kepada mereka. Berapa lama Nabi Nuh berdakwah di tengah kaumnya? 950 tahun. Inni da'autuhum, kata Nabi Nuh, ya Allah, aku sudah berdakwah di tengah kaumku siang dan laila wa nahara. Siang malam. Berapa lama? 950 tahun. Berapa yang ikut? Hanya belasan saja. Jadi ini yang sering saya ingatkan kepada teman-teman istiqomah dalam dakwah. Ukuran keberhasilan dakwah kita itu bukan dilihat dari banyaknya jumlah followers dan jamaah. Dari mana dilihat ukuran keberhasilan dakwah kita?
Apakah engkau diistiqomahkan Allah mengajak manusia ke jalan Allah sampai ajal kematian itu datang kepadamu? Itu yang namanya berhasil dalam dakwah. Dalilnya Nabi mengatakan, "Uridu alayyal anbiya", Allah perlihatkan kepada saya para nabi. Di antara nabi itu ada yang pengikutnya cuma 3. Mohon maaf, ini nabi, bukan cuma sekedar lulusan pesantren, tapi nabi. Pengikutnya cuma berapa? Cuma 3 orang. Bahkan di antara nabi, kata Nabi, pengikutnya cuma 1. Wa minhum nabi laysa lahum atba. Di antara mereka itu para nabi ada yang tidak punya pengikut. Tidak ada umat yang diazab oleh Allah. Ini bentuk keadilan Allah. Wa anallaha laysa bidzallamin lil abid. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Allah tidak akan menurunkan azab kepada umat kecuali yang mendustakan kebenaran, kecuali setelah diutusnya siapa? Nabi dan Rasul, dan telah datang peringatan Allah kepada mereka. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, tapi mereka tidak mengindahkan, mereka tetap kemudian kufur kepada Allah, menyembah berhala. Allah datangkan banjir tsunami terbesar dalam sejarah umat manusia. Sepertiga bumi itu ditenggelamkan di masa Nabi Nuh alaihissalam. Itu pun kata Nabi, nanti pada hari kiamat umat Nabi Nuh, coba lihat bebalnya umat Nabi Nuh. Ketika nanti dibangkitkan di hari kiamat, lalu kemudian Allah berkata kepada Nuh, "Ya Nuh, sudahkah engkau mendakwahi umat?" Kata Nabi Nuh, "Na'am ya Rabb. Aku sudah mendakwahi mereka siang malam selama 950 tahun." Kemudian Allah bertanya kepada umatnya Nabi Nuh, "Ya ummat Nuh, apakah betul Nuh sudah berdakwah di tengah-tengah kalian?" Jawabnya umatnya Nabi Nuh, "Tidak ya Allah, Nuh tidak pernah berdakwah." Coba lihat, ada orang sebeban itu. Sampai pada hari kiamat, dibangkitkan di hadapan Allah, masih berdusta di hadapan Allah. Apakah tidak cukup 950 tahun mereka kemudian memusuhi dakwah Nabi Nuh? Sehingga kemudian Allah berkata kepada Nuh, "Bagaimana umatmu menolak, umatmu mengingkari bahwa engkau pernah berdakwah? Apakah engkau punya saksi?" Lalu Nabi Nuh mengatakan, "Ya Allah, saksiku bahwa aku telah berdakwah kepada umatku 950 tahun adalah umat Nabi Muhammad." Allahu Akbar. Maka Allah berkata kepada umat Muhammad, "Ya umat Muhammad, atashhadun, apakah kalian semua wahai umat Muhammad menjadi saksi bahwa Nuh sudah berdakwah?" Qalu nashhad ya Rabbana, semua kita akan berkata, kami bersaksi ya Allah. Dari mana kalian tahu? Min kalamika, bukankah engkau yang berfirman, bukankah engkau yang memfirmankan dalam Al-Quran surah Nuh bahwa Nabi Nuh walabitha fihim, berdakwah di tengah kaumnya 950 tahun. Siapa lagi umat yang diazab oleh Allah? Kaum Tsamud, kaum 'Ad, Firaun, kaum Saba. Tidak ada umat yang diazab oleh Allah kecuali telah datang kepada mereka siapa? Pemberi peringatan Allah Subhanahu wa taala. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam. Kalau sudah datang peringatan Allah, kalau sudah datang Rasul membaca ayat-ayat Allah, mereka tetap kufur, mereka tetap mendustakan seperti perilaku orang-orang Quraisy. Nabi bacakan ayat kepada mereka, mereka terus mendustakan. Nabi menyampaikan ayat peringatan Allah kepada mereka, mereka mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengancam mereka kelak pada hari kiamat, walilladzina kafaru, bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran Allah setelah datang peringatan Allah, setelah datang Rasul Nabi yang diutus Allah, apa bagi mereka nanti? Azabu jahannam, azab yang pedih di neraka jahanam. Jangan pernah berpikir atau jangan kemudian berucap, nggak apa-apa lah Ustaz, kan toh katanya nanti semua orang yang beriman itu ujung-ujungnya masuk surga. Ya udahlah, nikmatin, enjoy aja hidup ini. Yang penting toh nanti masuk surga, ya direndam dikit di neraka. La haula wala quwata illa billah. Jangan pernah terbesit sedikit pun. Kalau ada orang yang mengucapkan seperti itu, demi Allah, dia tidak mengetahui betapa dahsyatnya azab neraka. Makanya Nabi mengatakan, "Lau ta'lamuna ma'alam", wahai umatku, seandainya kalian itu mengetahui apa yang aku sudah ketahui, dahsyatnya siksa neraka, bagaimana orang diazab neraka, itu katsira, kalian akan lebih banyak menangisnya dibanding tertawanya. Oke, kita tanya diri kita masing-masing, baik yang online atau offline. Kita ini lebih banyak tertawa dalam hidup kita atau menangis? Halo? Lebih banyak mana nih? Balik dia lebih banyak menangis. Menderita betul hidupnya di bawah. Kita ini lebih banyak tertawanya dibanding menangisnya. Itu menunjukkan apa?
bahwa memang kita tidak mengetahui apa yang telah diketahui Rasulullah SAW, di antaranya apa? Adab jahannam. Makanya doa yang diajarkan Nabi apa? Allahumma inni a'udzu bika min adzab jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Apalagi doa dia, Allahumma atiq riqabana, ya Allah selamatkan kami, jauhkan kami dan bapak-bapak ibu kami wa ummahatina dari siksa neraka. Ini salah satu doa yang perlu untuk dibaca. Dan salah satu keistimewaan Ramadan yang sebentar lagi datang kepada kita, kata Nabi, mulai dari malam pertama bulan Ramadan sampai malam terakhir, ada orang-orang yang Allah bebaskan dari siksa neraka. Sebagaimana ada orang berlalu semua hari Ramadan, 30 malam Ramadan berlalu, tak satu pun namanya disebutkan dalam satu malam. Di antara mereka yang dipilih oleh Allah, dibebaskan, dijauhkan dari siksa neraka. Sebagaimana di antara doa yang Rasul Allah ajarkan dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ujungnya apa? Wa qina azabannar. Kenapa? Engkau tidak tahu bagaimana dahsyat siksa neraka. Narukum allati tuqadun, kata Nabi, api yang kalian nyalakan itu di rumah. Narukum allati tuqadun, itu baru satu bagian dari 99 bagian dari panasnya api neraka. Acarif, tahukah kalian umat Muhammad seperti apa api neraka yang Allah siapkan bagi orang-orang yang durhaka? Ia dipanasi 1000 tahun sampai memerah. Nah, memang salah satu kesalahan adalah yang kadang buat karikatur menggambar tentang siksa neraka, terus apinya merah menyala. Api neraka itu tidak merah menyala. Api neraka merah menyala itu level 1. Itu baru level 1. Setelah dia dipanaskan 1000 tahun, dia memerah. Lalu kemudian kata Nabi, dipanaskan 1000 tahun kedua sampai dia memutih. Pernah lihat nggak api warna putih di dunia? Ini juga baru level keduanya api neraka. Bukan itu yang akan menyiksamu, membakarmu, ya wahai orang-orang yang melalaikan jumpa dengan Allah. Yang ketiga adalah, kata Nabi SAW, ia akan dipanasi 1000 tahun ketiga sampai dia menghitam. Inilah siksa neraka. Yang kalau ada orang dicelupkan dalam hadis yang mengatakan akan diambil orang kelak pada hari kiamat, akan dipilih orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, orang yang paling senang hidupnya di dunia. Tidak ada salat, tidak ada ibadah, tapi segala perhiasan dunia dia miliki. Ini siapa kira-kira? Intinya dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, orang ini yang paling senang hidupnya. Jadi Bill Gates lewat semua itu. Ini adalah orang dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat paling senang hidupnya. Lalu kemudian didatangkan di hadapan Allah, Allah perintah, tapi tidak beriman kepada Allah, dicelupkan satu celupan lalu diangkat. Lalu kemudian dia ditanya, ya abdi, wahai hambaku, apakah engkau pernah merasakan nikmat kesenangan di dunia? Satu celup di neraka, kata Nabi, membuatnya melupakan semua nikmat yang pernah dirasakan. Sebagaimana kata Nabi, Allah perintahkan untuk memilih salah satu orang yang paling berat ujian hidupnya, tapi beriman kepada Allah. Tapi ini ada orang yang paling berat kehidupannya, mungkin tidak menemukan makanan, harus mengganjal perutnya dengan batu. Dan ketika menyebutkan ini, saya ingin mengingatkan kepada jamaah, jangan lupa doakan saudara kalian di Gaza. Selama ini kita cuma mendengar hadis bahwa sahabat Nabi itu pernah mendatangi Nabi, ingin meminta Nabi berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan rezeki, Allah lapangkan rezeki untuk mereka. Karena mereka mendatangi Nabi sambil mengganjal perut mereka dengan satu batu. Baru saja mereka ingin curhat, mengeluarkan batu dari perut mereka. Ya Rasulullah, tiba-tiba Nabi juga mengeluarkan 2 batu dari perutnya. Kata sahabat, nggak jadi kita curhat. Kalau kita baru 1 batu yang mengganjal, Nabi sudah 2 batu. Dan ternyata ini bukan cuma dalam hadis, dalam realita ternyata ada saudara-saudara kita di Gaza yang terpaksa harus mengganjal perut mereka dengan batu karena mereka kekurangan makanan. Bantuan dipersulit oleh pemerintah Mesir. Namun kita yakin insya Allah bahwa kemenangan itu pasti datang. Dan malam itu ketika sudah di puncak gelap gulitanya, itu berarti bahwa fajar akan segera menyingsing. Ala inna nasrallahi qarib. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan salah satu masyayikh dari Palestina. Di tengah kondisi sampai saya di level saya ini, mungkin gak sih menang. Gaza yang tadinya 40 kilo itu dikuasai, sekarang tinggal bagian selatan saja, perbatasan Rafah. Gaza utara sudah habis, Gaza tengah juga sudah hancur. Tinggal tersisa Gaza selatan.
Ya Allah, ini kayaknya kemenangan semakin jauh. Bertemu dengan ulama dari Palestina. Pertama kali ucapannya kepada siapa? Di antara ucapannya pertama kali, Nurid an Nubasyirah, kami ingin menyampaikan kepada Ustaz Umar, qariban biiznillah, insya Allah sudah dekat, jiddan, jiddan. Saya bilang pejuang beda betul dengan kita. Kita baru begini, bukan kita, padahal kita jauh di sini sudah putus asa, sementara mereka yang mengalaminya. Apa kata mereka? Qariban biiznillah, jiddan, dekat, sudah dekat dengan izin Allah insya Allah sekali. Sudah dekat sekali kemenangan itu bagi saudara-saudara kita di Palestina dan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jamaah terhormat Allah, di ayat ini Allah menjelaskan bahwa selain azab jahanam yang Allah azab jahanam yang begitu pedih yang Allah siapkan bagi orang-orang kafir yang mendustakan kebenaran yang datang kepada mereka. Di surah ini atau di ayat ini, ayat ke-6, ayat ke-6 dan ayat ke-7. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ketika mereka pada hari kiamat dilemparkan ke dalam neraka. Dan ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka mendengarkan suara yang amat sangat mengerikan. Sementara neraka itu semakin membara. Ayat ini menjelaskan bahwa orang kafir itu selain kemudian mendapatkan azab jahanam yang pedih, mereka juga dihinakan sehina-hinanya pada hari kiamat. Kebalikan dengan penghuni surga. Orang yang masuk surga itu, Allahu Akbar. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Dalam Quran surah Zumar. Ketika orang-orang bertakwa itu sudah digiring ke dalam surga Allah. Berkelompok-kelompok. Lalu ketika kemudian mereka sampai di depan pintu surga, disambut oleh malaikat-malaikat penjaga surga yang bernama malaikat Ridwan. Lalu kemudian malaikat-malaikat penjaga surga Allah mengatakan, udkhuluha bisalam. Wahai hamba-hamba Allah, penghuni surga, masuklah surga Allah dengan penuh keselamatan. Disambut malaikat dengan senyum, disuruh masuk dengan penuh keselamatan, dan ketika memasuki pintu surga, disambut oleh Allah Rabbus samawati wal ardh. Allahu akbar. Nabi Musa saja di dunia mendengar suara Allah, apa yang dilakukan Nabi Musa? Tidak mau berhenti memanjangkan pembicaraannya dengan Allah. Kenapa? Ia tidak pernah mendengarkan suara senimat suara Tuhan. Kita kan tidak pernah mendengarkannya. Kapan kita mendengarkannya? Ketika pertama kali engkau akan masuk surga. Salam. Ketika Anda masuk surga, tiba-tiba semua di surga mendengarkan keselamatan bagi kalian. Dari mana ucapan ini? Qaulun mir rabbir rahim. Ternyata ucapan keselamatan itu dari mana? Datangnya dari Allah Tuhan semesta. Itu kalau penghuni surga. Kalau penghuni neraka, coba lihat apa kata Allah. Idza ulqu fiha, ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka. Ya Allah. Apa yang biasa kita lemparkan di dunia? Yang dilemparkan, yang kita buang, yang kita lemparkan kan sampah. Di akhirat itu, penghuni neraka itu dilemparkan ke dalam neraka seperti sampah. Ulqiya fiha. Selain itu kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, Quran surah Al-Mursalat, Quran surah 77 ayat 29 sampai 34. Penghuni neraka itu diseret secara paksa ke neraka. Ya mereka pasti tidak mau masuk neraka, tapi kan nggak punya pilihan hari itu. Allah katakan kepada mereka, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzimun. Wahai penghuni neraka, pergilah kalian masuk ke dalam neraka kalian. Ini yang dulu kalian dustakan.
Bukankah dulu kalian sibuk bermaksiat, disampaikan ayat Allah, kalian mengatakan, sudahlah urusan akhirat nanti saja. Intaliqu ila ma kuntum bihi tuqaddibun. Rasakan apa yang kalian dulu dustakan di dunia. Innaha tarmi bi syararin kal qasr. Di surah Al-Mursalat Allah katakan bahwa masuklah ke neraka yang percikannya. Ini percikan apinya. Pernah lihat percikan api di dunia? Seperti apa percikan api di akhir? Innaha tarmi bi syararin kal qasr. Dahsyatnya api neraka zaman rahmat Allah, bunga apinya saja. Ini baru bunga apinya. Percikan api neraka saja, bunga apinya itu, percikan apinya itu seperti istana. Allahu Akbar. Gimana apinya? Kalau percikannya saja, kata Allah, tarmi bisyararin. Lihat nggak sih percikan api? Orang lagi melas atau gimana gitu kan keluar tuh percikan-percikan. Tapi partikel kecil-kecil. Di neraka tidak. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Percikan bunga api di neraka itu besarnya seperti istana. Kemana kalian lari wahai penghuni-penghuni neraka? Yauma yud'una ila nari jahannam da'a. Quran surah 53 atau ayat 13 dan 14, hari di mana penghuni-penghuni neraka itu akan diseret secara paksa ke neraka. Lalu tiba-tiba malaikat berkata, hadhihin nar, inilah neraka allati kuntum biha tukadzibun, yang kalian di dunia dulu dustakan. Kita lanjut jemaah rahmat Allah. Takadu tamayyazu minal ghayr. Allahu Akbar. Ada suara yang mengerikan di dalam neraka. Suara orang-orang yang disiksa, gemuruh murkahnya neraka. Ternyata neraka itu bisa bicara, nanti kita akan jelaskan. Wahia tafur. Penghuni-penghuni neraka itu mendengarkan suara yang menakutkan dalam neraka, sementara neraka itu terus membara. Takadu tamayyazu minal ghayr. Ada yang pernah tidak marah di antara kita? Sering ya? Kalau yang sering marah, kata Nabi, sering-sering berwudu. Memang Allah ciptakan kita dengan tabiat berbeda-beda. Ada orang Masya Allah dilahirkan di dunia ini dengan sifatnya yang lembut. Jadi lembut sekali. Sebagaimana ada orang memang lahir di dunia ini sudah temperamental, sudah keras. Seperti Umar bin Khattab. Tapi terkadang sifat keras ini juga dibutuhkan dalam agama kita. Umar bin Khattab itu Masya Allah, sifat kerasnya itu digunakan betul di jalan Allah. Umar bin Khattab itu masuk Islam di urutan ke-40. Jadi beliau itu adalah menggenapkan jumlah sahabat laki-laki yang masuk Islam berapa? 40 orang. Sebelumnya itu yang terakhir masuk Islam sebelum Umar, Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Dan Nabi ini memang mendoakan dua orang itu salah satunya, ya Allah, beri hidayah supaya dia masuk Islam. Allahumma a'idzal Islam bi ahadith rajulain. Ya Allah, kuatkan agama Islam ini dengan salah satu dari dua orang. Siapa dua orang itu? Bukan Umar ya. Umar ibn Khattab satu, yang kedua siapa? Abu Jahal. Kenapa dua orang ini punya pengaruh besar? Kalau salah satu saja masuk Islam, Allahu Akbar, itu akan menguatkan Islam. Pertanyaannya, dari dua orang ini siapa yang dipilih oleh Allah? Siapa yang dipilih oleh Allah? Abu Jahal atau Umar? Allah pilih kasih tidak? Pilih kasih Allah? Enggak mungkin. Itu mesti ada sebab kenapa Allah pilih Umar dan Allah tidak pilih Abu Jahal. Mungkin kita bisa bertanya, kenapa bukan Abu Jahal? Salah satu sebabnya kata ulama, Al-Qur'an. Sebenci-bencinya Umar terhadap Islam, terhadap Nabi, Umar itu masih mau mendengarkan Quran. Buktinya beberapa kali Umar itu ingin mendengarkan Quran Nabi. Ketika suatu saat dia cek, dia awasi Nabi kapan masuk, kapan datang ke masjid, dia akan halangi. Ternyata hari itu Nabi lebih dulu datang masuk ke Masjid Haram. Sehingga mau tidak mau, dia hanya mendekati Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang sholat di sisi Ka'bah, baca Quran. Lalu mulai didengar.
Bagus juga ya baca Qurannya. Tapi kemudian apa kata Umar? Paling ini syair. Ketika dia mengatakan dalam hatinya paling ini syair, tiba-tiba Nabi mengatakan wa ma huwa biqauli syair. Dia bukan syair. Sedikit di antara kalian mengatakan, kata orang ini kok Muhammad tahu kalau saya mengatakan bukan syair. Tiba-tiba Nabi membaca lanjutan ayatnya, wala biqauli. Nah, kalau begitu Muhammad dukun ini. Dia tahu. Tiba-tiba Nabi membaca ayat selanjutnya dalam salatnya, wala biqauli kahin. Quran juga bukan perbuatan dukun. Tapi hari itu Umar belum masuk Islam. Kapan Umar masuk Islam? Ketika ia mendengarkan Quran surah 20, Quran surah Taha, ma anzalna, kami tidak pernah menurunkan Quran litashqa, untuk membuat kalian sengsara. Mulai itu Masya Allah, illa tazkiratan liman yakhsha, kecuali menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut. Tanzilan mimman khalaqal ard, Quran itu bukan buatan Muhammad seperti yang dituduhkan, tapi dia adalah kitab yang diturunkan. Siapa yang menurunkannya? Mimman khalaqal arda was samawatil ula, dari dia menciptakan bumi dan langit yang ditinggikan. Tadi kembali, siapa di antara kita yang tidak pernah marah? Dan orang kalau sudah marah, akal sehatnya itu kan akan hilang. Sehingga hakim itu dilarang mengambil keputusan, dilarang memberikan hukum ketika dia sedang marah. Sebagaimana orang yang menjatuhkan talak kepada istrinya dalam kondisi dia marah besar, hilang akal, maka itu tidak jatuh talak. Ketika dia marah, mengucapkan itu, dan marahnya itu membuat dia sampai kehilangan akal sehatnya. Kenapa saya katakan, tanyakan ini jemaah rahmatullah. Ternyata neraka juga memiliki amarah besar. Allahu Akbar. Takadu tamayyazu minal ghayz. Allahu Akbar. Bukan cuma manusia ternyata yang bisa marah, tapi neraka yang Allah siapkan tempat kembali, wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang kafir, juga ternyata memiliki amarah. Kata Allah, hampir-hampir saja neraka itu takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir saja neraka meledak. Ya seperti kalau kita lagi marah kan, kadang harus dikeluarkan, kalau tidak ini nyiksa diri kita. Allahu Akbar. Kata Allah, takadu tamayyazu minal ghaiz. Ketahuilah, neraka itu juga hampir marah betul, marah besar. Saking marahnya neraka itu hampir saja dia meledak. Saking marahnya neraka itu kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah. Tabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa neraka begitu murka kepada manusia, penghuni neraka? Bukankah begitu banyak nikmat karunia Tuhan, wahai manusia? Nikmat yang mana lagi? Kalian dustakan. Allah utus kepada kalian Nabi, Allah utus kepada kalian Rasul, Allah turunkan kitab kepada kalian. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Allah berikan kalian akal sehat, Allah berikan kalian penglihatan, Allah berikan kalian pendengaran. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Berapa kali berulang di surah Ar-Rahman? 31 kali. Sebagaimana jamaah rahmatullah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Dalam Quran surah Al-Mursalah ada satu ayat itu berulang sampai 10 kali. Apa ayat yang berulang di surah Al-Mursalah sampai 10 kali? Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Coba cek nanti. Itu sampai 10 kali itu berulang. Kalau tadi kan apa? Di surah Ar-Rahman, peringatan nikmat Tuhanmu yang mana lagi. Kalau di surah An-Nisa, ayat ini sampai 10 kali berulang. Peringatan Allah yang berulang-ulang, wailun. Apa artinya awalin? Kehancuran, kebinasaan, kecelakaan, neraka.
Karena dalam satu hadis disebutkan bahwa ternyata wailun itu adalah nama satu tempat lembah di neraka jahanam. Yang kata ulama, lau sirat alaihi jibalu dunya, seandainya gunung-gunung di dunia ini diletakkan bersamaan, ladabat min syiddati harrihi, gunung itu saat itu pula akan meleleh karena panasnya neraka wail ini. Untuk siapa neraka wail ini diperuntukkan? Disebutkan dalam Al-Quran, wailun lil mutaffifin. Siapa itu mutaffifin? Yang melakukan kecurangan apapun bentuknya. Kecurangan dalam dagang, kecurangan mengambil kekuasaan dan lain-lainnya. Siapa lagi yang Allah ancam dengan neraka wail? Wailun likulli humazatin, mereka yang suka menghujat, mencelah orang, menyakiti saudaranya, menghina fisik orang, mencela ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi? Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Bahkan ini berapa kali berulang dalam surah Al-Musa? 10 kali. Coba cek ayat ini. Setiap Allah berbicara tentang neraka, Allah tutup wailun yawma idzil lil mukadzibin. Bicara lagi tentang akhirat, wailun yawma idzil lil mukadzibin. Artinya bahwa mereka yang tidak yakin, tidak percaya, meragukan, mendustakan kayak kiamat, celaka bagi mereka. Dan kehancuran neraka tempat kembali bagi mereka yang mendustakan hari kiamat. Kembali, takadu tamayyazu minal ghayz. Berarti neraka itu juga bisa marah. Bahkan saking marahnya neraka itu kepada penghuni neraka, ia hampir saja meledak. Dari sinilah kemudian di antara ulama seperti Syekh Asy-Shinqiti, Mukhtar Asy-Shinqiti rahimahullah mengatakan bahwa ayat ini di Quran surah Al-Mulk ini takadu tamayyazu minal ghayz, menunjukkan bahwa neraka itu punya perasaan. Sebagaimana kalian wahai manusia punya perasaan, neraka itu juga punya perasaan, dia bisa marah. Sebagaimana neraka itu punya pengetahuan. Dia tahu kenapa orang ini dimasukkan ke dalam neraka, dan dia tahu bagaimana menyiksa setiap orang yang berbeda-beda di dalam neraka. Sebagaimana kata ulama, neraka itu bisa berbicara. Di dalam Quran surah ke-50, Quran surah Qaf ayat 30. Yauma naqulu li jahannam, hari di mana kami akan berkata kepada neraka jahanam. Allah bertanya kepada neraka, halim talati, wahai neraka, apakah kau sudah penuh? Neraka penuh enggak, Bu? Jangan termata. Muat gak seluruh manusia? Kalau muat, kenapa? Waquduhan nas wal hijarah. Neraka itu semakin banyak manusia dilemparkan ke dalamnya, dia semakin senang. Kenapa? Bahan bakar neraka itu adalah manusia itu sendiri. Berarti semakin banyak manusia yang dilemparkan ke dalam neraka, semakin besar membara nyala neraka Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan orang itu kalau masuk neraka, dia akan membesar sesuai dengan dosanya. Kalau masuk surga kan semua penghuni surga itu fisiknya sama, umurnya sama, glowingnya juga sama. Jadi nggak usah terlalu risau yang di dunia kurang-kurang glowing dikit, perbaiki imanmu. Kalau Allah sudah masukkan engkau ke dalam surga, engkau akan di-refresh ulang penciptaanmu oleh Allah. Bahkan bisa jadi kita saat ini yang sering ketemuan belum tentu saling mengenal. Kenapa? Bukan dengan wajah Umar Maka ini lagi. Insya Allah ketika Allah masukkan kita dengan surga, mungkin udah syawal juga udah nggak bisa saya kenal. Kenapa? Kita akan dimasukkan Allah dengan wajah, dengan fisik kita yang berbeda. Masuk surga dengan fisik Nabi Adam. Berapa tingginya? 60 hasta, sekitar 30 meter. Umurnya kurang lebih sekitar 30-an. Semua orang, dan tidak bertambah selama-lamanya di surga. Allahu Akbar. Bukan cuma itu, kata Nabi SAW, setiap Jumat penghuni surga itu update kegantengan dan kecantikan. Ya Allah, sudah masuk surga dengan cantik dan ganteng setiap minggu. Kalau di dunia kan semakin lama kita hidup, mau skincare apapun yang kau gunakan, semakin kau menua,
Semakin berkurang atau bertambah kecantikan? Kegantengan semakin berkurang. La fil jannah. Makanya surga itu tidak ada yang sama. Di surga tidak. Semakin orang itu lama tinggal di surga, semakin dia glowing. Karena setiap Jumat itu update kegantengan dan kecantikan Ustaz ini ngawur. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna fil jannati lasuqa, sesungguhnya di surga itu ada pasar. Namanya pasar Jumat. Mama, pasar Minggu nggak ada lagi. Adanya adalah pasar Jumat. Ya'tiha ahluha. Penghuni surga itu mendatangi, laki-laki penghuni surga mendatangi pasar tersebut. Dan ketika mereka pulang, Allahu Akbar, istri-istri yang menyambut mereka, istri-istri. Ya. Di dunia memang satu. Enggak, maksudnya setiap penghuni surga disambut oleh istrinya masing-masing. Ketika mereka pulang, jamaah dirahmati Allah, istri mereka itu kaget. Engkau sudah bertambah ganteng, wahai suamiku. Sebagaimana setiap suami itu ketika sampai di dunia kaget mendapati istrinya, karena istri yang baru saja ditinggalkannya, ternyata sudah bertambah kecantikannya. Allahu Akbar. Mari berdoa semoga Allah rahmati kita dengan surganya. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Berarti neraka itu punya perasaan, dia bisa marah. Sebagaimana kata Allah dalam Quran surah Qaf, Quran surah 50 ayat 30, neraka juga bisa bicara. Ketika Allah tanya mereka, yauma naqulu li jahannama halim talati. Hari di mana kami berkata kepada Jahannam, wahai neraka, apakah engkau sudah full? Sudah penuh? Apa kata neraka? Wa taqulu hal min mazid. Wahai Tuhanku, apakah masih ada tambahan yang mau dilemparkan ke dalam neraka? Padahal penghuni neraka itu fisiknya lebih besar dari fisik penghuni surga. Kalau penghuni surga kan sama-sama dong. Seperti fisiknya Nabi Adam. Kalau penghuni neraka tidak, fisik mereka itu besarnya sesuai dengan dosanya di dunia. Sampai Nabi mengatakan ada orang di neraka. Jadi malaikat itu juga mencambuk mereka di neraka juga empuk banget tuh, karena akan membesar sesuai dengan jumlah dosanya. Sampai kata Nabi mengatakan di antara penghuni neraka ada yang gigi gerahamnya itu seperti gunung Uhud. Itu baru satu giginya. Seperti gunung Uhud. Allahu Akbar. Itu pun ternyata neraka masih mengatakan adakah tambahan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita lanjut jemaah rahmatullah. Akhwatal iman azallahu wa iyyakum. Kullama sebelum lanjut di ayat di ayatnya, neraka punya perasaan. Yang kedua, neraka bisa bicara. Yang ketiga, saya lupa menyampaikan, neraka juga bisa melihat. Jadi memang penghuni neraka itu ketika sudah dikumpulkan di padang mahsyar, neraka itu sudah mengawasi mereka. Hayulu, hayulu. Apa dalilnya Ustaz? Coba baca Quran surah 25, Al-Furqan ayat 12. Idza ra'atuhum min makanin ba'id. Ketika neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, sami'u laha taghayyudan wa zafira. Jadi jangankan ketika dilemparkan penghuni neraka itu dilemparkan ke dalam neraka, dari dilihat jauh saja oleh neraka, neraka itu sudah menggemuruh. Idza ra'atuhum min makanin ba'id. Dari jauh ketika neraka sudah melihat penghuni-penghuninya, sami'u laha, mereka penghuni neraka itu mendengarkan suara dari neraka apa? Taghayyudan wa zafira, kemurkaan dari neraka dan suara yang menggelegar menakutkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa'iyadzubillah. Kullama, masih ayat 8, kullama ulqiya fiha fawjun salahum khazanatuha. Setiap dilemparkan kelompok-kelompok ke dalam neraka, ingat, dilemparkan. Salahum khazanatuha, maka penghuni neraka akan bertanya kepada setiap orang yang dilemparkan ke dalam neraka. Alam ya'tikum nadhir, wahai penghuni neraka, apakah tidak sampai peringatan Allah kepadamu? Enggak ada tuh ayat yang dibacakan.
Tidak pernah sampai kepadamu hadis-hadis Nabi, tidakkah sampai kepadamu surah Al-Mulk yang dibacakan, ayat-ayat surah Al-Zalzalah, surah Al-Qari'ah, surah An-Naba, surah At-Takwir, surah Al-Infitar. Alam ya'tikum nadhir. Kok bisa kalian masuk neraka hari ini? Enggak datang peringatan kepada kalian. Apa jawaban orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka? Qalu bala. Mereka yang dilemparkan ke dalam neraka menjawab, sekali-kali tidak, telah datang peringatan kepada kami. Sudah sih, Ustaz sudah sampaikan ayat itu. Kami sudah pernah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Qad ja'ana nadhir. Telah datang kepada kami peringatan Allah. Tapi apa perbuatan mereka? Fakadzabna. Sayangnya kami dulu di dunia mendustakan. Baru sadar ternyata. Kalau mereka di dunia mendustakan. Padahal di dunia merasa paling benar. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya dianggap orang yang terbelakang. Orang yang berpegang teguh kepada agamanya dianggap orang yang kemudian kaku dalam hidupnya. Sementara dia orang yang paling moderat. Manusia itu sepertinya mengikuti dia. Itu di dunia. Karena ketika di akhirat mereka mengakui sendiri. Fakadzabna. Kami mendustakan ayat-ayat Allah. Wa qulna ma nazzala Allah min syai'. Dan di dunia kami mengatakan Allah tidak pernah menurunkan sesuatu. Quran yang dibacakan oleh Nabi, mereka katakan bahwa itu dipelajari Nabi, dibuat-buat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan datang dari Allah. In antum illa fi dhalalim kabir. Kita sampaikan sampai ayat 11 dan kita bahas. Sesungguhnya kalian benar-benar dalam kesesatan yang nyata, kesesatan yang besar. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Lalu mulailah orang-orang yang disiksa di neraka itu mengatakan dengan penuh penyesalan, seandainya di dunia kami mau mendengar, law kunna nasma' aw na'qil. Duhai seandainya dulu di dunia waktu hidup kami mau sedikit saja menggunakan akal kami. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Pasti hari ini kami tidak disiksa di neraka ini. Allah tutup di ayat 11. Fa'tarafu bidzambihim. Mereka baru menyesali, mengetahui dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Akan tetapi sudah terlambat. Rahmat Allah begitu jauh dari penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pelajaran dari ayat ini jemaah terhormat. Satu, di dunia orang yang mendustakan itu tidak sadar kalau mereka sedang mendustakan ayat-ayat Allah. Penyesalan mereka bukan cuma sekedar menyesal, bahkan ingin merubah perilaku mereka, sehingga meminta kepada Allah agar diberikan kesempatan sekali lagi supaya memperbaiki yang dulu-dulu. Satu, mereka menyesal, sayangnya sudah terlambat. Kalau mau menyesal, ya benar Adam, wahai anak cucu Adam, menyesallah di dunia atas setiap khilaf yang pernah kita lakukan. Kalau ingin menyesali kesalahan-kesalahan kita, sesali di dunia. Jangan nanti menyesalnya di akhirat. Seperti penghuni-penghuni neraka yang Allah sebutkan di ayat ini. Fa'tarafu bidzambihim. Mereka mengakui dosa mereka. Di mana mereka akui? Mereka akuinya di hadapan Allah di akhirat. Kalau ingin mengakui dosa, tempat dia di dunia. Minta agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Ya Allah, mata ini, tangan ini, ya Allah hati ini berapa sering hasad, iri. Ya Allah ampunkan. Ini yang benar. Jangan sampai seperti penghuni neraka yang menyesalnya itu nanti di akhirat. Bukan cuma menyesal,
Bahkan mereka minta kesempatan kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Sebagaimana Allah tegaskan di beberapa ayat dalam Al-Quran, di antaranya Quran surah As-Sajdah, Quran surah 32 ayat 12. Bukan cuma mengetahui bahwa mereka tersesat, ternyata selama ini di dunia. Minta kepada Allah agar dikembalikan di dunia, memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Walau tara idzil mujrimun, kata Allah dalam Quran surah As-Sajdah ayat 12. Seandainya engkau melihat bagaimana ngerinya pada hari kiamat, ketika orang-orang yang pendosa di dunia itu menundukkan kepalanya penuh dengan rasa takut di hadapan Tuhannya. Lalu mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, hari ini kami sudah melihat tanda-tanda kekuasaan-Mu. Padahal di dunia, langit, bumi, gunung, itu tidak pernah mengingatkan mereka akan kuasa Allah. Hari itu mereka mengatakan, absarna, kami hari ini sudah melihat kekuasaan. Terlambat. Kalau ingin melihat kekuasaan Allah, mulkullah di mana tempatnya? Bumi agar engkau beriman sehingga di akhir engkau dibangkitkan dengan wajah yang putih tersenyum berseri-seri. Kalau di dunia tidak mengetahui, tidak mau melihat kuasa Allah, nasibnya seperti ini. Nanti di akhir baru mengatakan, absarna, hari ini kami melihat ya Allah. Wa sami'na, hari ini kami juga sudah mendengar. Apa yang mereka dengar? Ya, mereka dengar suara neraka yang menggemuruh. Setelah mereka melihat kuasa Allah pada hari kiamat, mendengarkan suara neraka yang menggemuruh, apa kata mereka? Apa permintaan mereka? Coba baca ayatnya. Farji'na na'mal salihah. Ya Allah, beri kesempatan terakhir. Kembalikan saya ke Jakarta, kembalikan saya ke Surabaya, kembalikan saya ke Depok, kembalikan saya ke Makassar. Farji'na, kembalikan kami ke dunia. Kenapa? Inna muqinun. Hari ini kami sudah betul-betul yakin. Pertanyaannya, permintaannya diterima nggak oleh Allah? Yang Allah yang adalah kemana saja. Tidak pernah mentadaburi Al-Quran, tidak pernah datang ayat-ayat Allah kepada kalian, tidak pernah datang peringatan-peringatan kami kepada kalian. Awalam nu'ammirkum, kata Allah, bukankah kami sudah panjangkan umurmu? Nah, ya tadzakkaru fihi man tadzakkar. Sedikit orang yang kemudian mengambil peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir, di mana mereka menyadari kekufuran, kesesatan mereka. Ya, mengaku bersalah, minta diberikan kesempatan dikembalikan ke dunia. Itu baru di padang mahsyar, baru dibilangkan. Permintaan ini kan sudah ditolak oleh Allah. Bukankah kami sudah memanjangkan umur kalian? Allah juga sampaikan tegaskan di ayat yang lain, Quran surah Fatih, Quran surah 35 ayat 37. Penyesalan itu, permintaan itu mereka lakukan bahkan ketika disiksa di neraka. Allahu Akbar. Jadi sampai ketika mereka disiksa di neraka masih minta supaya dikeluarkan dari neraka, dikembalikan ke dunia, dikembalikan ke dunia untuk memperbanyak amal saleh. Quran surah Fatih ayat 37, Quran surah 35. Wa hum yastanikhuna fiha. Dan orang-orang yang disiksa di neraka itu berteriak kesakitan di dalam neraka. Apa teriakan mereka? Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Ya, ada orang memang dikeluarkan dari neraka, orang-orang beriman yang punya dosa dan tidak melakukan kesyirikan, yang kemudian dosanya belum ditobatkan, diampunkan di dunia, maka mereka akan dibersihkan di neraka. Setelah itu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ada juga orang yang disiksa di dalam neraka, tiba-tiba ada yang memberi syafaat, ada anaknya yang berdoa, ya Allah, orang tuaku saat ini masih di neraka, ya Allah, keluarkan orang tuaku. Ada juga orang yang mendapatkan syafaat karena sahabatnya, karena temannya. Itu pentingnya untuk melihat dengan siapa kita berteman. Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu agamanya tergantung temannya.
maka hendaklah kalian melihat dengan siapa kalian berteman. Kita lanjut, apa kata mereka di dalam neraka? Wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak di dalam neraka. Teriakannya apa? Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Mau ngapain kalian minta keluar dari neraka? Lihat apa mereka inginkan. Na'mal salihan ghairan ladzi kunna na'mal. Ya Allah, kami berjanji kalau Engkau keluarkan kami dari surga, ya Allah Tuhan kami akan melakukan amal soleh bukan seperti pekerjaan perbuatan kami yang di dulu. Lagi-lagi sudah terlambat. Maka ini pengingat bagi kita jamaah terhormat Allah, jangan seperti penghuni neraka yang mengetahui dosanya, yang mengakui dosanya, dan ingin berubah nanti kalau sudah di depan neraka. Tapi jadilah seperti yang Allah perintahkan, seperti yang Rasulullah SAW ingatkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tubu ilallah. Kalau ingin menangisi kesalahanmu, kalau ingin menyesali kesalahanmu, di mana disesali? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Sesali dosa kita, sesali maksiat yang pernah kita lakukan, menangislah untuk itu di dunia sebelum penyesalan kelak tidak bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua dari beberapa ayat terakhir dari surah Al-Mulk bagian kedua ini, jemaah rahmat Allah, ada dua hal Allah jelaskan di ayat ini yang menjadi sebab banyak manusia kelak dilemparkan ke dalam neraka. Ternyata dua hal ini di antara sebab orang-orang itu akhirnya dihinakan Allah di dalam neraka. Apa itu? Satu, seperti ucapan penghuni neraka. Ini kita belajar dari penghuni neraka. Lau kunna nasma', seandainya dulu kami mendengar di dunia. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dua hal yang menyebabkan penghuni neraka itu dilemparkan ke dalam neraka. Satu, karena tidak pernah mau sungguh-sungguh mendengarkan ayat Allah. Satu. Lau kunna nasma', sehingga mereka mengatakan seandainya di dunia kami mau mendengar. Yang kedua apa? Au na'qil, seandainya kami di dunia sedikit saja menggunakan akal kami, mau berpikir. Dua hal ini kata Allah Subhanahu wa taala, jemaah terhormat di surah ini, yang menjadikan manusia itu nanti dilemparkan ke dalam neraka. Tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan Allah, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mendengarkan nasihat ulama, tidak mau mendengarkan wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mereka berpaling. Dibacakan ayat Allah kepada mereka, mereka menutup telinganya, seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh, ya. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka memasukkan telunjuk-telunjuk mereka di pendengarannya. Dan itu pula dilakukan oleh orang-orang musyrik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran surah 41, Quran surah Fussilat ayat 26, Allah menggambarkan orang-orang musyrik ketika dibacakan Quran kepada mereka. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u, dan orang-orang kafir itu berkata, jangan pernah mau dengarkan Quran, karena kalau kalian dengarkan Quran yang dibaca Muhammad, kalian pasti tersihir. Walghaw fi, sebaliknya bikin gaduh dengan Quran, katakan Quran ini buatan Muhammad. Jadi ternyata dari dulu, dari zaman Abu Jahal itu ada orang-orang yang memang bukan hanya tidak beriman kepada Quran, tapi bikin gaduh dengan ayat-ayat Allah, mengatakan ayat ini sudah tidak berlaku lagi, ayat ini sudah sudah expired, enggak, sudah tidak sudah tidak layak diamalkan di Allah dari dulu, dari semenjak Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Padahal seandainya
Abu Jahal dan orang-orang musyrik itu mau saja sejenak mendengarkan Quran, demi Allah pasti mereka mau mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau mereka mau sungguh-sungguh mendengarkan Quran. Tapi kan sebenarnya yang mereka lakukan apa? Tidak mau mendengarkan Quran. Ada yang mendengarkan tapi tidak mau kemudian merenunginya. Ada yang bahkan memang tidak mau mendengarkannya. Seperti yang Allah ceritakan, Allah sabdakan di Quran surah Fussilat, Quran surah 41 ayat 26 ini. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyumpal telinga setiap mereka keluar dari rumah, menyumpal telinga mereka dengan kapas supaya tidak mendengar Quran yang dibaca oleh Nabi. Dan itu saling berpesan satu sama lainnya. Wa qalu, dan orang-orang kafir itu berkata jangan pernah mau mendengarkan Quran. Padahal seandainya mereka tanggalkan kapas itu, mereka dengarkan Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW, Quran itu akan menggetarkan hati-hati mereka. Ada banyak kisah yang tadinya benci dengan Nabi Muhammad, tapi ketika mau mendengarkan Quran, Allahu Akbar, saat itu Allah lapangkan dadanya untuk hidayah. Ada sahabat Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Ini sahabat mungkin jarang kita dengar namanya, tapi tahukah kita bahwa sahabat ini yang mengislamkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat yang paling banyak menghafal hadis Nabi, sehingga setiap kebaikannya dicatat untuk sahabat Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Kalau kita tanya mungkin orang siapa ya? Tapi tahukah kita Abu Hurairah itu masuk Islam? Dakwanya sahabat ini Tufail ibn Amr ad-Dawsi, pemimpin kabilah Daus. Ketika dia datang ke Mekah ingin tawaf, pembesar-pembesar Quraisy ketika mendengarkan bahwa orang berpengaruh dari kabilah Daus datang ke Mekah untuk tawaf, mereka segera menjamunya. Bukan cuma dijamu, mulai memprovokasinya. Ya Tufail, jangan sampai engkau bertemu dengan seorang anak muda di tengah-tengah kami yang bernama Muhammad. Jangan sampai bertemu. Kalaupun engkau bertemu, jangan sampai engkau mendengarkan kata-kata, ucapan, kalimat yang keluar dari mulutnya. Kenapa? Engkau akan tersihir dan engkau akan menjadi pengikutnya, sementara orang inilah yang memecah belah kami, memisahkan antara suami dengan istri, memisahkan antara orang tua dan anaknya. Ini provokasi ini kemudian membekas dalam sahabat ini, dalam diri At-Tufail ibn Amr. Saat itu dia belum masuk Islam. Sehingga ketika dia datang ke Ka'bah ingin tawaf, Allahu Akbar, dia sudah mewanti-wanti dirinya. Seperti yang diperingatkan orang Quraisy, jangan sampai bertemu dengan Muhammad dan jangan pernah mendengar ucapannya karena engkau akan tersihir, sementara orang ini sudah melakukan kerusakan di Quraisy, memisahkan antara suami dan istri, orang tua dengan anaknya. Tapi itulah hidayah. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Seberat, sehebat apapun menghalangi manusia dari hidayah Allah, kalau Allah sudah pilihkan hidayah untuk Allah yang akan memberikan jalan hidayah itu. Sudah diprovokasi berhari-hari, ketika beliau datang ke Mekah untuk ke Ka'bah untuk tawaf, pandangannya pertama kali tertuju kepada seorang laki-laki yang penuh wibawa. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kata Ali bin Abi Thalib, man ra'ahu badihatan, siapapun yang pertama kali memandang Nabi, ia pasti akan takut melihat wibawa Nabi. Wa man khalatahu ma'rifah, dan engkau sudah, kalau sudah pernah duduk bersama Nabi, disenyumi Nabi, bicara dengan Nabi, makan bersama Nabi. Itu seperti Zaid ibn Thabit, tasaharna ma'a Rasulillah, kami pernah sahur bersama Nabi. Ada yang pernah sahur bersama Nabi? Ya, Zaid ibn Thabit. Dengan siapa dia sahur? Sahur dengan Imam Masjid Nabawi, Masjid Haram saja kita bahagianya minta ampun. Bisa jadi update 101 tahun itu kalau bisa. Tapi beliau sahabat, sahur dengan siapa? Rasulullah. Sehingga beliau juga ditanya, berapa jarak antara kalian sahur dan sholat subuh? Beliau mengatakan miqdar 50 ayat. Perkiraan antara kami sahur bersama Nabi sampai kami sholat itu sekitar 50 ayat. 50 ayat itu sekitar 10 menit. Nah, kembali jawaban dan mutolak. Siapa nama sahabat Nabi? At-Tufail ibn Amr diprovokasi jangan sampai mendengarkan mantra bacaan Nabi menurut orang-orang kafir. Kenapa? Itu sihir tuh. Karena cuma ini satu-satunya. Satu-satunya yang mereka tuduhkan kepada Muhammad itu apa? Penyihir. Mereka mau tuduh pendusta, Nabi Muhammad sekalipun dalam hidupnya tidak pernah ditemukan pendusta. Orang yang tercela, la haula, sampai batu pun tidak akan percaya. Keledai saja nggak ada yang percaya kalau Nabi Muhammad orang yang tercela. Siapa yang tidak mengenali Allah Nabi Muhammad? Orang yang tidak itu
mengambil orang yang lebih banyak tersenyumnya dari satu-satunya yang mereka bisa tuduhkan kepada Nabi penyihir. Kenapa? Orang yang tadinya benci jadi cinta mati sampai ingin mati untuk Nabi. Rela meninggalkan hartanya demi Nabi, rela kemudian diusir oleh orang tuanya demi Nabi. Ini salah satu apa? Berusaha bagaimana? Tapi itulah hidayah. Pertama kali datang ke Ka'bah, siapa yang dilihat? Seorang laki-laki yang berwibawa, dan saat itulah dia mengatakan dalam dirinya, jangan-jangan inilah yang dinamakan Muhammad. Maka ketika dia tawaf, dia berusaha tidak mendekati Nabi Muhammad, menjauh, jangan sampai tadi mendengarkan ucapan Nabi Muhammad. Tapi apa yang terjadi? Semakin dia tawaf dan semakin dia berusaha menjauh dari Nabi, Allahu Akbar. Dia tidak sadarkan diri. Maksudnya semakin dia berusaha menjauh dengan Nabi, ternyata kan kalau kita tawaf kadang kita tidak ini ya, ingin keluar saking semangatnya, malah kita kadang sudah sadar ternyata kita sudah masuk di ring apa namanya, ring 2 atau ring 1 dari sisi Ka'bah. Nah, sahabat ini semakin dia menjauh dari Nabi ternyata semakin dia mendekat dengan Rasul. Dan ketika dia sadar, telinganya itu sudah di dekat mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia katakan, wahai celaka engkau itu, engkau ini adalah pemimpin kabilah, engkau ini orang yang cerdas. Dengarkan apa yang dibacakan Muhammad, kalau baik ambil, kalau tidak ya tinggalkan. Maka berusaha dia dengar. Dan ternyata yang dia dengar itu begitu indah, tidak pernah dia dengarkan sebelumnya. Ya. Fatu bin suratin misli, kalau engkau mengatakan Quran buatan Nabi Muhammad, coba kumpulkan semua sastrawan, penyair, bisa enggak buat satu surah saja yang paling pendek, kalian tidak akan pernah mendatangkan seperti Al-Quran. Bahkan kalau semua jin membantu kalian. Nah, ketika dia dengarkan, indah betul bacaan ini. Nabi setelah saya sholat, beliau ikuti Nabi Muhammad, datangi ke rumahnya. Ya Muhammad, inna qaumaka, kaummu sudah memprovokasi saya, mengatakan engkau ini seperti ini. Muhammad, bacakan kepada saya beberapa ayat yang diturunkan kepadamu. Apa yang dibaca oleh Nabi? Al-Baqarah? Enggak, Al-Baqarah pada dia, terlalu panjang juga. Yang dibaca Nabi Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mendengarkan itu, maka saat itulah dia menjulurkan tangannya kepada baginda Nabi sambil mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba perhatikan, kalau masih mau menggunakan pendengarannya mendengarkan Quran, merenungi, mentadabburi Quran, Allah akan lapangkan dadanya untuk hidayah. Tapi kalau sudah tidak mau menggunakan telinganya, pendengar, nggak mau dengar, nggak pernah mau dengar, datang ke pengajian, nggak pernah mau mendengarkan penjelasan tentang Quran, nggak pernah mau mendengarkan tadabbur Quran, peringatan Allah, ujung-ujungnya nanti seperti apa? Orang-orang yang ketika di neraka menyesal, lau kunna nasma'u, seandainya kami dulu mendengar nasihat, mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang membuat manusia dilemparkan ke neraka? Satu, tidak mau mendengar. Yang kedua, punya akal tapi sejenak saja tidak pernah digunakan akalnya untuk merenung, menghayati ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu ada dua. Ada ayat-ayat Allah yang tertulis, ada ayat-ayat Allah yang tertulis. Ini perlu difahami, ditadaburi, yaitu Al-Quran. Yang kedua, ada ayat-ayat Allah yang dilihat. Apa ayat-ayat Allah yang dilihat? Yaitu makhluk dan ciptaan Allah yang ada di semesta ini. Dua ayat ini diperintahkan agar kita senantiasa melihat, memperhatikan, dan memahaminya. Dalam Quran surah ketiga, Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam. La ayat, bukan satu, ada banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Bukan satu. La ayat,
Semakin orang memperhatikan, maka semakin banyak tanda-tanda kuasa Allah yang mereka dapatkan. Tapi bagi siapa melihat tanda-tanda kuasa Allah pada langit, bumi, penciptaan siang dan malam ini? Bukan semua manusia. Ada manusia yang nggak pernah melihat kuasa Allah di sana. Ada orang-orang yang bebal hati dan pikiran, tidak akan pernah melihat kuasa Allah pada penciptaan langit dan bumi. Siang malam berganti, bahkan sudah 60 tahun umurnya melalui siang malam yang berganti. Tak pernah dia melihat kuasa Allah di sana. Ya, karena kuasa Allah itu pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, hanya akan dilihat, dirasakan oleh siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya, pikirannya. Siapa itu ulul albab? Dijelaskan di ayat berikutnya 191 Ali Imran. Alladzina yadhkuruna Allah. Ulul albab itu orang yang punya akal, itu orang yang punya otak, itu orang yang berpikir, itu adalah mereka yang senantiasa mengingat Allah qiyaman wa qu'uda, mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri atau kemudian duduk, wa ala junubihim, sebagaimana ketika mereka tidur. Artinya bahwa semua kondisi mereka tidak pernah lupa berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Tidak sampai di situ, ulul albab itu adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka kemudian merenungi, memikirkan penciptaan langit dan penciptaan bumi. Lalu setelah itu mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allahu Akbar. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzaban nar. Jauhkan kami dari siksa neraka. Ini hanya bisa diucapkan, dipahami, dirasakan bagi orang-orang yang menggunakan penglihatan, pendengarannya untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah. Mereka yang punya akal tapi tidak digunakan, punya pendengaran tapi tidak digunakan, tidak akan pernah melihat tanda-tanda kuasa Allah. Dan itu akan membuat mereka mendustakan begitu banyak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, dalam Quran surah Al-A'raf, Quran surah ke-7 ayat 179, Allah menegaskan bahwa kebanyakan manusia dan jin yang dimasukkan ke dalam neraka itu adalah mereka yang tidak menggunakan penglihatan mereka padahal punya mata, tidak menggunakan pendengaran mereka untuk mendengarkan ayat Allah, peringatan Allah, padahal punya pendengaran, punya hati, punya akal, tapi tidak digunakan untuk memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Sesungguhnya kami telah memasukkan banyak dalam neraka dari manusia dan jin. Ayat ini menjadi dalil kata ulama bahwa jin juga disiksa, sebagaimana manusia juga disiksa di neraka. Kalau hewan-hewan, Ustaz, enggak. Hewan itu nanti akan dibangkitkan kepada di hari kiamat. Binatang itu hanya dibangkitkan pada hari kiamat, lalu dihisab di antara mereka. Jadi kalau binatang saya dihisab di antara mereka, apalagi kita nih, yang punya hutang, yang menyakiti, yang pernah memfitnah, yang pernah menuduh, memenjarakan orang yang tidak bersalah. Jangan dikira kematian itu menjadi akhir semuanya. Ada hari di mana Allah akan memberikan keadilan bagi setiap makhluknya. Binatang itu, sampai binatang juga Allah tegakkan keadilan. Binatang yang bertanduk, yang pernah menyeruduk binatang yang tidak bertanduk, hari itu dia akan diperintahkan juga untuk diseruduk. Jadi jangankan yang di penjara, apalagi dibunuh, ditembak, habis itu dihilangkan semua faktanya. Ini di dunia, silakan tersenyum, silakan merasa aman, tapi di akhirat keadilan itu akan ditegakkan. Tapi kalau binatang, setelah ditegakkan keadilan di antara mereka, Allah mengatakan kepada mereka, jadilah kalian tanah semuanya. Maka binatang itu tiba-tiba semuanya menjadi tanah. Itu binatang. Kalau kita nggak bisa, kita dihisab, kita akan dihitung oleh Allah. Setelah selesai dihitung, kita akan ditimbang timbangan amalnya, termasuk duduknya kita di majelis ilmu hari ini. Insya Allah akan kita diperlihatkan timbangannya kelak pada hari kiamat. Hari ini ada yang tahu nggak berapa timbangan amal kita duduk di majelis ilmu ini? Kayaknya gede deh Ustaz.
Kayaknya seperti gunung. Gak ada yang tahu. Innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Kata Allah, pahala itu akan disempurnakan Allah bukan di dunia. Kapan? Yawmal qiyamah, hari kiamat. Kau akan melihat baktimu untuk ibumu, pahalanya segede apa. Mengunjungi orang tua walau engkau punya kesibukan, engkau akan tahu pahalanya seperti apa. Duduk di majelis ilmu yang di dunia engkau tidak tahu dapat apa sih bentuk pahalanya. Hari kiamat Allah akan perlihatkan. Jangan rahmat Allah. Seperti apa jin manusia, seperti apa yang akan memenuhi neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka adalah orang-orang yang punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mata tapi tidak melihat ayat-ayat Allah. Ingat, ayat Allah tadi ada berapa? Ayat yang tertulis dan ayat yang dibaca, yaitu semesta. Walahum adhanun la yasma'una biha. Punya pendengaran tapi juga tidak digunakan untuk mendengarkan peringatan-peringatan Allah, ayat-ayat Allah. Nah, ini akhir ayatnya mengerikan ini. Ulaika kal an'am. Kalau sudah seperti itu, punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, kuasa Allah, punya mata tidak digunakan melihat kuasa ayat-ayat Allah, punya pendengaran tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan Allah. Orang-orang seperti ini kata Allah, kal an'am, seperti binatang. Balhum adhan, bahkan lebih sesat daripada binatang. Benar kan? Oh iya. Seanjingnya anjing, nggak ada tuh anjing yang homo. Pernah lihat anjing homo? Kayaknya belum pernah saya juga. Tapi manusia coba lihat. Kalau sudah tidak mendengarkan, kalau sudah hatinya tidak digunakan memahami ayat Allah, yang dilakukan adalah lebih bejat dari apa yang dilakukan oleh binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian alhamdulillah jemaah rahmat Allah, kita sudah selesai tadabbur 6 ayat bagian kedua dari surah Al-Mulk, yang garis besarnya adalah ancaman Allah bagi mereka yang mendustakan, bagi orang-orang kafir yang mendustakan kebenaran, mendustakan kuasa Allah, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan peringatan-peringatan Allah yang datang kepada mereka. Nah, seperti biasa kita tutup dulu dengan membaca surah Al-Asr, kemudian doa kafaratul majlis agar Allah sempurnakan pahala majelis ilmu bagi setiap di antara kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Insyaallah kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi jamaah yang ada di Zoom bisa mengirimkan pertanyaannya melalui raise hand, bertanya langsung pada Ustaz. Insyaallah nanti akan kami kasih linknya, atau menyampaikan pertanyaan melalui chatroom. Insyaallah akan kami bacakan. Itu juga teman-teman yang sudah hadir offline di Jalan Salam, insyaallah berkesempatan juga untuk bertanya kepada Ustaz. Sambil menunggu pertanyaan, kajian kita kali ini dari mulai ayat 6 sampai ayat 11, insyaallah sudah menggambarkan bagaimana di kajian sebelumnya di mana Allah menggambarkan kekuasaannya Ustaz ya. Tapi setelah Allah tunjukkan kekuasaannya, kerajaannya, apa-apa yang telah Allah ciptakan, yang Allah sapa pertama kali justru orang-orang kafir. Allah tunjukkan ini kepada orang-orang kafir, ini mungkin bentuk rahmatnya Allah kepada kita supaya jangan sampai terjadi. Ya. Dan apa yang sudah disampaikan tadi, begitu marahnya neraka, tapi semarah-marahnya neraka dia cuma bilang memang nggak ada yang datang, masih tahu. Padahal sebenarnya hal mudah sebenarnya obatnya.
hanya ikutin orang yang udah ngasih petunjuk gitu. Dan cukup dengar dan berpikir. Insya Allah hadirnya kita di halaqah majelis ilmu seperti ini bisa menjadi salah satu cara kita untuk mendengar dan berpikir tadi saja. Semoga kita tidak terhindar dari orang-orang yang merugi, yang akan kembali ke seburuk-buruknya tempat kembali. Silakan bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan, mungkin yang di Zoom, ya Ciko, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terkait tadi yang pembahasan masalah neraka, sifat misalkan ada yang neraka emosi, bisa mendengar, bisa melihat. Ya. Apakah bisa digolongkan neraka itu sebagai makhluk juga, Ustaz? Ya, Masya Allah. Jamaah rahmat Allah. Semua selain Allah adalah makhluknya. Neraka itu adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah. Sebagaimana surga itu juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi di surah Al-Mulk ini, ikhwatinan dirahmati Allah, Allah menjelaskan, menggambarkan seperti apa gambaran neraka itu. Bahwa ternyata neraka makhluk Allah itu juga bisa marah besar, bahkan hampir saja meledak neraka itu, saking murkanya neraka itu. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan neraka itu pernah berdoa kepada Allah. Neraka itu pernah berkata kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhan kami, akala ba'duna ba'dha. Sebagian di antara kami ini, sebagian anggota bagian kami ini saling memakan satu sama lainnya. Maka Allah memerintahkan neraka itu bernafas atau berhembus 2 kali. Sehingga musim panas itu adalah bagian dari hembusan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita di Indonesia, alhamdulillah ya, kita musimnya nggak ada musim panas. Ini salah satu nikmatnya jadi orang Indonesia. Tapi kalau kita ke beberapa negara yang punya musim panas, seperti umroh di musim panas, Masya Allah dahsyat juga tuh. Ke Mesir di musim panas itu bisa sampai bibir kita pecah-pecah. Nah ternyata itu hembusan, bagian dari hembusan neraka ketika mereka berkata bahwa sebagian di antara kami ini sudah saling memakan. Dan di surah Al-Mulk ini Allah gambarkan bahwa neraka itu murka, marah. Sebagaimana di ayat yang lain dijelaskan bahwa neraka itu juga berbicara ketika ditanya oleh Allah, apakah engkau sudah full wahai neraka? Lalu neraka mengatakan fahal min mazid. Adakah tambahan yang akan dilemparkan? Sebagaimana di ayat yang lain disebutkan bahwa neraka itu juga melihat, idza ra'atuhum, ketika neraka itu melihat penghuni neraka dari jauh, maka mulailah ia mengkubur. Mulailah neraka itu semakin membara. Allahu Akbar. Ini gambaran agar kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari siksa neraka. Salah satu doa yang diajarkan Nabi di setiap kita ingin menutup salat kita setelah tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Seperti itu kira-kira Allah a'lam bishawab. Silakan. Ya, majelis alhamdulillah sudah ditutup. Jika di antara jemaah ada yang punya hajat kepentingan meninggalkan majelis, nggak ada masalah, insyaallah pahala sudah disempurnakan Allah karena kita sudah menutup majelis ini. Silakan, ada lagi pertanyaan? Tapi kalau ingin mengambil faedah dari pertanyaan, silakan. Silakan bagi yang di Zoom. Bagi jam Di Zoom, sekiranya ada pertanyaan bisa share atau mungkin menyampaikan pertanyaannya melalui chat room. Baik, untuk jamaah yang hadir, insya Allah nih, kami kemarin juga sambil lihat di Instagram Quran Review. Jadi di Instagram Quran Review itu mereka menerbitkan buku, dan alhamdulillah ini ada salah satu bukunya berkaitan dengan Al-Mulk. Judulnya 30 Nights Make It Closer. Jadi satu ayat, satu hari ditadaburinya per ayat. Plus sampai 30 hari.
Nah, ini bahasanya juga ringan, enak. Kalau ingin mendapatkan buku ini bisa melalui Quran Review, atau kalau mau gabungan nanti kita pesan. Karena memang Quran Review-nya di Jogja. Jadi pesan udah berhari-hari nih, baru sampai ini, pesan lagi, 4 lagi, belum nyampe-nyampe. Jadi kalau ada yang berminat nanti bisa sekaligus pesan di kita aja nanti. Soalnya bisa jadi tambahan referensi kita untuk kajian berikutnya. Ya. Harganya sekitar 150, ntar ngecek lagi ya. Kalau di sana kan ada 169 sekian, mungkin kalau kita rame bisa lebih murah kan. Kalau di situ. Apa ini Mahmud baru nyampe saat? Insyaallah. Tafadhal. Ya, gimana? Ya. Ini alhamdulillah sudah bareng sama kita nih, saudara kita dari Hebron. Kita cukupkan majelis kita pada siang hari ini, dan tadi doa kafaratul majelis sudah dibaca. Kita hanya menutup dengan doa singkat insyaallah. Allahumma ya arhamar rahimin ya sami'ad du'a ya mujibal mudarra idza da'a. Allahumma ya nasiral mazlumin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi kulli makan. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-mazlumin fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran adida. اللهم كن ناصرا لهم، اللهم كن واليا لهم، اللهم لا ناصر لهم الا انت ولا والي لهم الا انت يا ارحم الراحمين. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الاحزاب اهزم اعداءك اعداء دين. اللهم اقتلهم بددا واحصرهم عددا ولا تغادر منهم احدا. وصلى الله على محمد وعلى ال محمد والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan Allah segerakan kemenangan untuk saudara kita di Palestina, dan ini kemenangan bagi kita semuanya. Dan kita doakan juga Allah segerakan kehancuran, kebinasaan bagi penjajah Zionis laknatullah alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah ridho ikhtiar kita untuk ilmu, Allah mudahkan kita untuk memahaminya, dan Allah mudahkan kita mengamalkannya, berjihad dengannya dan berdakwah dengannya. Betul dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.